Tentu kita semua ingat kalimat dari sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang terkenal bijaksana. Didiklah anak-anakmu sesuai dengan zamannya, karena mereka hidup di zaman mereka, bukan pada zamanmu. Sesungguhnya mereka diciptakan untuk zamannya, sedangkan kalian diciptakan untuk zaman kalian. Untaian kalimat indah ini merupakan kalimat dari sahabat Ali bin Abi Thalib yang menjadi panduan bagi kita para pendidik maupun orang tua, bahwa anak-anak kita memang sudah seharusnya disiapkan untuk menghadapi dunia mereka kelak. Di antara tantangan pekerjaan yang harus mereka hadapi nanti di abad 21 adalah semakin banyak jenis pekerjaan spesifik yang ICT based. Artinya, pekerjaan-pekerjaan ini mengandalkan keterampilan komunikasi dan teknologi informasi sebagai modal utamanya, dan bahkan akan menyingkirkan banyak jenis pekerjaan manual yang hari ini perlahan mulai ditinggalkan. Perubahan terjadi secara disruptif, yaitu terjadi dengan sangat cepat, penuh resiko, penuh kompleksitas, dan penuh kejutan, sering jauh dari kalkulasi kita. Seperti hari ini, betapa kemudian kecanggihan teknologi terus mengalami peningkatan jauh lebih pesat dari yang kita bayangkan. Tantangan berikutnya adalah World Economic Forum menyebut revolusi Industri 4.0 yang akan terjadi adalah revolusi berbasis cyber physical system yang secara umum merupakan gabungan 3 domain, yaitu digital, fisik, dan biologi. Revolusi industri ini ditandai dengan munculnya beragam kecerdasan buatan atau artificial intelligence, mobile supercomputing, intelligent robot, self-driving cars, neuroteknologi, brain, era big data yang membutuhkan kemampuan cyber security, era pengembangan bioteknologi, dan genetic editing. Hal ini akan berdampak pada berkurangnya penggunaan tenaga manusia pada lini pekerjaan karena digantikan oleh mesin atau artificial intelligence. Dengan memperhatikan tantangan ini, maka pendidikan yang seharusnya dibangun hendaknya dapat memenuhi kebutuhan untuk membangun karakter kepemimpinan. Karena karakter ini dikembangkan untuk membantu generasi menghadapi abad 21 dengan rasa percaya diri, sikap optimis, dapat melakukan segala sesuatu secara mandiri, memiliki keyakinan yang kuat, memiliki keberanian untuk membuat keputusan yang baik bagi dirinya, atau Profesor Renal Kasali dalam bukunya Self-Driving menyebut sebagai istilah self-driving, di mana orang yang memiliki self-driving ini memiliki mindset bertumbuh, bersikap terbuka, dan percaya pada ilmu pengetahuan. Dapat melihat dirinya secara seimbang sebagai seseorang yang memiliki kekuatan dan kemampuan untuk berkontribusi positif dalam kehidupan ini. Nah, sehingga seseorang yang memiliki self-driving siap berpartisipasi aktif belajar dalam sebuah masyarakat yang plural, dinamis, cepat berubah, dan bersifat global. Selanjutnya, dari sisi keterampilan berbahasa, mengapa penguasaan multibahasa menjadi utama? Karena nanti masyarakat semakin terbuka. Adanya pasar bebas yang mengakibatkan ruang berkarya dan bertukar komoditas ekonomi semakin luas. Anak perlu memiliki bekal untuk berkomunikasi secara aktif agar dapat bertahan dan maju dalam menyesuaikan diri di era digitalisasi. Penguasaan komunikasi dan teknologi informasi menempati urutan tertinggi. Keterampilan ini dikenal dengan 4C, yaitu communication skill, di mana anak mutlak harus memiliki kemampuan berkomunikasi yang baik, baik secara verbal maupun non-verbal. Sehingga yang dilakukan adalah komunikasi yang efektif dan bermakna. Kemudian yang kedua, critical thinking and problem solving. Artinya, anak memiliki kemampuan berpikir kritis terhadap fenomena yang terjadi, sehingga dorongan dari rasa kepenasaran ini melahirkan keinginan untuk mencari tahu dan memiliki kemampuan dalam memecahkan sebuah permasalahan yang terjadi.
Melalui dua keterampilan ini, anak sesungguhnya dilatih untuk survive dan memiliki daya juang yang tinggi. Yang ketiga adalah kemampuan collaboration, di mana anak harus dapat memiliki kemampuan dalam bekerja sama, baik di dalam sebuah tim maupun berkolaborasi lintas sektor. Kemampuan ini dapat ditujukan jika anak memiliki kemampuan komunikasi yang baik. Yang keempat, creativity and innovation. Artinya, anak memiliki kemampuan berkreasi untuk menemukan hal-hal baru, termasuk juga mengembangkan hal-hal yang sudah ada untuk memiliki kemampuan dalam menghasilkan pikiran-pikiran positif dan tindakan-tindakan positif menghadapi tantangan yang dihadapinya. Nah, dalam hal ini, pendidikan perlu melakukan pengembangan dan inovasi agar anak-anak juga dapat segera melakukan adjustment supaya mereka bisa melakukan pengembangan diri yang diwujudkan melalui knowledge development sehingga terjadi perubahan sikap, mental yang sehat dan penuh semangat. Ada kemampuan berinteraksi dengan informasi, mau mencoba hal-hal baru, dan ada kesadaran untuk belajar sebagai sebuah kebutuhan untuk memenuhi kepuasannya sendiri. Sebagai pendidik, kita memiliki tanggung jawab yang besar untuk mendidik. Mendidik tidak hanya dengan lisan, karena mendidik lebih efektif melalui sikap dan perbuatan. Jadilah seorang teladan dalam bersiap menghadapi wajah pendidikan abad 21. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita berjumpa kembali di pertemuan kedua di mana kelompok 1 akan membahas mengenai paradigma baru pendidikan dan pembelajaran, yaitu dari salah satu mata kuliah atau materi mata kuliah bimbingan dan konseling belajar. Baik, ke slide selanjutnya. Nah, di slide selanjutnya saya akan memperkenalkan anggota kelompok 1. Yang pertama ada saya sendiri, Aldiris Gumilar. Yang kedua ada Teh Amelia Solihah. Yang ketiga ada Ibu Diah Wulandari. Yang keempat ada Ibu Irna Mariana. Dan yang terakhir ada Kang Yadi Mulyadi. Oke, materi pertama akan disampaikan oleh rekan saya, yaitu Ibu Irna Mariana, mengenai pengertian paradigma dalam pembelajaran. Waktu dan tempat saya persilakan kepada Ibu Irna Mariana. Baik, terima kasih kepada Kang Aldi atas waktunya. Di sini saya akan memaparkan pengertian paradigma dalam pembelajaran. Nah, apa itu paradigma dalam pembelajaran? Di sini ada inovasi pembelajaran yang terjadi pun sangat subjektif ya, yang artinya inovasi pembelajaran yang terjadi di suatu daerah belum tentu menjadi inovasi pembelajaran di daerah lainnya. Jadi mungkin akan berbeda ya, tidak akan sama. Nah, pembelajaran inovatif juga dimaknai sebagai suatu proses pembelajaran yang bermakna baru, ditandai oleh munculnya perbedaan dan nilai manfaat dari perubahan yang terjadi pada pembelajaran tersebut. Di sini munculnya perubahan dalam pembelajaran inovatif berasal dari upaya guru memodifikasi beragam metode. Nah, jadi si guru itu jadi harus punya inovasi gitu ya dalam memodifikasi beragam metode dalam pembelajaran. Kegiatan dan evaluasi pembelajaran yang selama ini telah dijalankan. Upaya memodifikasi tersebut bukanlah hal yang mudah gitu ya. Jadi di sini perlu adanya refleksi dan evaluasi dari proses pembelajaran yang telah diselenggarakan. Nah, di sini pasti ada kendala ya pasti ya dalam inovasi ini tidak akan berjalan mulus pasti ada evaluasi, ada refleksi dalam proses pembelajaran. Nah, pembaharuan dalam pembelajaran inovatif ini bukanlah dikembangkan dan sesuatu yang tidak ada, bukan sebagai suatu penemuan. Nah, jadi pembaharuan itu sangat diperlukan ya dalam metode pembelajaran. Mungkin itu pemaparan dari Irna Mariana. Oke, terima kasih kepada Ibu Irna Mariana. Untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh Teh Amelia Solihah. Kepada Teh Amel, dipersilahkan.
Oke, baik. Terima kasih Kang Aldi atas waktunya. Ya, jadi teman-teman, di sini saya akan memaparkan materi mengenai inovasi dan karakteristiknya ya. Karena tadi pada pengertian mengenai paradigma dalam pembelajaran itu ada yang namanya pembelajaran yang inovatif gitu. Nah, di sini juga teman-teman bisa dilihat pernyataan dari Rogers ya. Nah, kalau saya paling di sini akan memaparkan mengenai pembelajaran inovatifnya. Nah, jadi pembelajaran inovatif itu yang dipraktekkan itu ya bisa oleh guru itu diharapkan mampu menghasilkan hal-hal yang lebih positif dalam pembelajaran. Seperti nih contohnya meningkatkan hasil belajar pada peserta didik gitu, dan peserta didiknya itu bisa senang, lebih happy gitu ketika belajar, baik secara ketika dia belajar sendiri gitu ya atau mandiri, atau ketika dia belajar secara berkelompok. Nah, dengan hasil yang positif tersebut diharapkan juga ini pembelajaran inovatif itu pembelajaran inovatif yang diciptakan itu bisa memperoleh juga nih tanggapan positif, tepatnya dari kepala sekolah misalnya, kemudian guru-guru lain dan juga siswa gitu. Terlebih nih diharapkan pembelajaran yang inovatif yang dilakukan oleh guru itu bisa mempengaruhi guru-guru yang lainnya untuk mempraktekkan pembelajaran inovatif tersebut. Nah, di sini ada beberapa karakteristik ya yang harus ada dalam sebuah inovasi agar inovasi direspon positif oleh sekeliling. Nah, yang pertama itu ada keuntungan relatif ya. Nah, atau relative advantage. Nah, inovasi ini harus bisa memberikan keuntungan yang relatif bagi penggunanya. Nah, kemudian nih teman-teman semua, eh dalam hal ini gitu ya, dalam karakteristik ini tuh merupakan suatu kebanggaan gitu ya bagi seorang guru yang mengaplikasikan pembelajaran inovatif karena dapat berpartisipasi dalam kelompok guru-guru terpilih jadinya gitu untuk menjalankan proyek pembaharuan gitu untuk sekolahnya yang yang dimana oleh pemerintah Amerika Serikat itu gitu ya, di sana kepala sekolahnya itu bisa menjadi salah satu tempat implementasi proyek juga gitu. Jadi mereka tuh nantinya ketika melakukan pembelajaran yang inovasi itu mereka akan merasa bangga gitu ya ketika melakukannya. Dan ketika melakukan pembelajaran yang inovatif itu, mereka itu bisa memberikan keuntungan yang relatif dalam bentuk apa? Dalam bentuk materi maupun non materi seperti itu. Nah, kemudian karakteristik yang kedua adalah kecocokan dengan sistem yang lain. Inovasi ini itu diharapkan memiliki beberapa kesamaan dengan sistem yang ada. Nah, nilai norma yang dipegang atau pengalaman yang pernah dialami di inovasi yang tidak memiliki kecocokan nilai dan sistem dengan yang sudah ada maupun tidak itu akan diterima. Dan dalam pembelajaran inovatif ini, penerapan pembelajaran aktif nih di luar kelas misalnya akan sangat dipertanyakan nantinya oleh banyak pihak orang tua, guru lain atau kepala sekolah, karena kan ini akan menyalahi persepsi mereka tentang tempat belajar gitu kan. Biasanya kan kalau belajar itu taunya di kelas gitu ya sama anak-anak tuh, padahal nih untuk pembelajaran yang lebih inovatif itu guru itu bisa melakukan pembelajaran itu di luar kelas yang
tentunya pasti akan menimbulkan mungkin sedikit keheranan dari guru-guru lainnya dan lingkungan di sekitarnya. Nah, dengan demikian nih perubahan yang hendak diterapkan ini perlu dicoba sebagian dulu gitu, sebisa mungkin diperkenalkan melalui sistem yang sudah ada. Kemudian karakteristik yang ketiga adalah kerumitan inovasi. Sebetulnya katanya nih inovasi yang terlalu rumit untuk dipelajari, dimengerti, dan digunakan itu biasanya tidak mudah untuk diterima gitu kan, karena diindikasikan katanya memakan biaya yang cukup banyak, mengingat adanya persiapan, pelaksanaan, dan evaluasi yang membutuhkan waktu yang mungkin lama gitu ya, tidak sedikit. Dan juga kita harus memperhatikan adanya kesiapan guru dan murid dalam menerima sebuah perubahan gitu kan. Itu kan akan menjadi pertimbangan tersendiri bagi suatu sekolah ketika melihat ada kompleksitas sebuah perubahan gitu. Kemudian karakteristik yang berikutnya ini adalah kemudahan untuk dicoba. Nah, inovasi ini yang mudah dicoba itu dan dirasakan manfaatnya oleh pengguna oleh gitu guru yang melakukan pembelajaran inovatif ini biasanya akan lebih mudah diterima gitu. Biasanya serangkaian kegiatannya itu atau serangkaian kegiatan pelatihannya itu diselenggarakan untuk meyakinkan pengguna bahwa inovasi pembelajaran itu mudah untuk dicoba dan bermanfaat bagi banyak pihak. Kemudian karakteristik yang berikutnya adalah kemudahan untuk dilihat implementasinya. Nah, inovasi yang mudah diimplementasikan dan bisa diobservasi penerapannya itu secara transparan akan semakin menarik untuk diterima. Nah, selain itu, pengguna juga akan sangat tertarik terhadap hasil dari implementasi inovasi tersebut. Nah, jadi teman-teman berdasarkan karakteristik inovasi yang ada kurang lebih 5 yang tadi saya sebutkan, itu dalam proses pengembangan pembelajaran inovatifnya gitu yang dilakukan oleh guru itu perlu memperhatikan karakteristik yang tadi saya sebutkan yang harus dikembangkan supaya itu bisa dipraktekkan dan bisa diterima oleh berbagai pihak di sekolah. Seperti itu. Mungkin cukup sekian saja pemaparan dari saya. Saya kembalikan kepada Kang Aldi. Oke, terima kasih banyak kepada Ibu Amel atau Teteh Amel ya yang sudah menyampaikan materinya ya mengenai tadi inovasi dan karakteristiknya. Nah, yang berikutnya kita akan membahas mengenai pengembangan pembelajaran inovasi yang akan dibahas oleh Kang Yadi. Kepada Kang Yadi, saya persilakan. Pengembangan pembelajaran inovasi tantangan yang dihadapi oleh guru di abad 21 adalah bagaimana guru dapat memfasilitasi kebutuhan pembentukan keterampilan generasi abad 21 yang diharapkan mampu memiliki keterampilan bekerja, keterampilan belajar, dan berinovasi, serta keterampilan teknologi informasi dan komunikasi. Kemampuan-kemampuan ini perlu dilatih sejak dini untuk menciptakan generasi yang hanya cerdas secara intelektual dan mampu menghadapi perubahan dan tantangan. Pada Kang Yadi yang sudah memaparkan materinya mengenai pengembangan pembelajaran inovasi. Nah, untuk materi selanjutnya yang akan dibahas mengenai kreativitas, akan dibahas oleh saya sendiri. Mohon maaf, Ibu Dia boleh di next slide-nya.
Oke, terima kasih. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai kreativitas ya, teman-teman semua. Jadi di sini tuh ada dari Rockler, itu tahun 88, menyatakan bahwa creativity is a means in which a person obtain a new perspective and as a result bring something new to conscious. Jadi kreativitas tuh munculkan satu hal yang baru ya teman-teman, atau mendapatkan hal yang baru gitu, entah itu perspektif atau mungkin suatu hasil yang lebih bagus gitu, sesuatu hasil yang lebih bagus gitu. Jadi dapat diartikan juga kreativitas adalah suatu hal atau yang dimiliki oleh manusia untuk menemukan suatu hal yang baru gitu teman-teman. Nah, sementara ini Rianti tahun 2022 menyatakan bahwa kreativitas merupakan kombinasi baru dari elemen-elemen yang sudah ada. Nah, lihat apa yang sudah ada, kemudian campur dan gabungkan sehingga menjadi sesuatu yang baru. Nah, teori kreativitas bertumpu pada dua sumber utama, yaitu studi tentang keterampilan intelektual dan pengembangan Piz-Kosmali. Studi keterampilan intelektual diawali oleh karya psikologis Sir Francis Galton, yang tentang bagaimana keturunan dan lingkungan dapat berkontribusi terhadap pengembangan kemampuan mental. Nah, kemudian ada juga nih dari Alfred Binet meneliti tentang keberhasilan siswa di sekolah yang berhubungan dengan keterampilan intelektual siswa. Hasil studi Binet kemudian ditransformasikan oleh berbagai pakar menjadi konsep 10 intelligent quotient yang menjadi indikator prediksi keberhasilan belajar siswa berdasarkan usia dan perkembangan mentalnya. Nah, lalu berikutnya pun di sini pun ada beberapa teori tersebut tuh dapat disimpulkan gitu ya. Yang pertama, kreativitas ada pada diri setiap orang, pengalaman yang pernah dialaminya. Lalu kreativitas memerlukan adanya perspektif baru dalam pandangan seseorang. Perspektif baru tersebut diperoleh melalui peran aktif dalam beragam pengalaman yang pernah dialaminya. Lalu kreativitas memerlukan adanya intensitas pemikiran didukung kecerdasan yang berbeda-beda. Nah, yang berikutnya, setiap orang harus menerima dan melihat lingkungannya secara utuh. Lalu, seseorang yang kreatif biasanya bersikap sebagaimana anak kecil yang selalu bermimpi dan berfantasi. Lalu yang berikutnya, seseorang yang kreatif biasanya spontan, luwes, dan terbuka terhadap berbagai pengalaman. Nah, yang terakhir yaitu spontanitas manusia merupakan sumber dari kreativitas. Nah, itu saja mungkin bisa saya sampaikan. Jadi pada intinya, kreativitas ini tuh dapat membantu guru untuk berkreasi menciptakan beragam pembelajaran inovatif yang dapat menjawab upaya peningkatan pencapaian skill belajar siswanya di abad ke-21 ini. Nah, itu saja mungkin yang dapat saya sampaikan. Oke, barusan adalah materi yang sudah saya paparkan mengenai kreativitas ya teman-teman. Oke, materi berikutnya akan disampaikan oleh rekan saya kembali, yaitu oleh Ibu Diah Wulandari mengenai inovasi dalam pembelajaran. Saya serahkan kepada Ibu Diah Wulandari. Terima kasih kepada Kang Aldi sebagai moderator kita di kesempatan hari ini. Yang terakhir mungkin ya, ini pembahasan dari saya mengenai inovasi dalam pembelajaran. Nah, jadi ternyata sudah banyak terjadi yang namanya perubahan-perubahan dalam proses pembelajaran yang terjadi di dalam sistem belajar kita gitu ya. Nah, di antaranya pembelajaran inovatif itu adalah perubahan paradigma gitu ya, yang kalau zaman dulu gitu, itu tuh guru tuh menjadi sumber satu-satunya dalam proses kegiatan belajar, sehingga si gurunya tuh ciri khasnya adalah gurunya berdiri di depan gitu ya, menyajikan sebuah informasi yang bentuknya tuh feeding information gitu. Jadi guru yang menyampaikan, yang ibaratnya tuh kayak menyuapi gitu ya, menyuapi siswa gitu dengan sebuah informasi, di mana kemudian si siswa itu tuh mendengarkan secara pasif gitu, nggak tahu sebetulnya siswa ini mengerti, memahami atau gimana tuh nggak tahu gitu ya, atau mereka hanya menulis yang itu pun bukan menulis dalam rangka mencatat hal-hal yang penting gitu, tetapi hanya menulis saja. Bahkan kalau di kayak di
di beberapa tempat tuh pernah ada kejadian yang gurunya tuh nggak menjelaskan sama sekali, tapi hanya meminta siswanya tuh untuk menyalin gitu ya, menyalin pelajaran dari buku paket gitu ya, di mana buku paket itu dibawa oleh siswa dari rumah ke sekolah, sampai di sekolah disalin pula gitu ya. Nah, paradigma seperti itu tuh sangat membunuh kreativitas gitu ya. Kalau tadi kreativitas sudah disampaikan sama Kang Aldi, betapa luasnya, betapa banyak gitu ya manfaat yang bisa didapat oleh seorang siswa ketika kreativitasnya diberikan kesempatan gitu ya untuk berkembang. Nah, jadi kalau dengan hanya mencatat gitu ya secara kontekstual, itu pada akhirnya siswa itu jadinya juga mereka tidak berkembang gitu kan. Nah, karena itu pembelajaran inovatif ini menawarkan tantangan ya supaya si guru ini melakukan perubahan, melakukan eksplorasi gitu ya dari waktu ke waktu. Misalkan melibatkan siswa secara aktif dalam proses kegiatan belajar mengajar gitu ya. Jadi anak ikut terlibat gitu hands on learning dalam kegiatan belajar, kemudian memberikan kesempatan siswa untuk menjadi penyaji dalam kegiatan belajar itu gitu. Nah, sehingga ada beberapa ciri nih ya, misalkan dari engagement-nya. Nah, di sini guru itu kemudian bisa menarik perhatian siswa gitu ya, menggunakan sesuatu yang baru gitu, ada media belajar mungkin gitu ya, menyajikan ada slide PowerPoint gitu, video, menonton film, atau hal-hal yang memang bisa menarik perhatian siswa. Kemudian yang kedua, exploration. Nah, di sini guru mengeksplorasi objek, fenomena gitu ya, menggunakan alat-alat multimedia gitu kan. Kemudian menggunakan pertanyaan pemandu yang memantik rasa penasaran anak seperti 5W1H ya. Kemudian explanation, menjelaskan. Nah, di sini yang menjelaskan bukan guru gitu, tetapi siswa. Siswa diberi kesempatan untuk menjelaskan pemahamannya terhadap sebuah konsep yang sedang dipelajarinya. Nah, hal ini bisa membantu gitu ya, membantu siswa meningkatkan keterampilan dalam belajar. Entah itu disajikan melalui mind mapping, kemudian melalui tulisan-tulisan kreatif, dengan poster, atau bahkan mungkin dengan penyajian drama gitu ya, seperti itu. Kemudian yang berikutnya elaboration, jadi siswa diberi kesempatan untuk untuk membuktikan pemahamannya dengan kegiatan praktek langsung gitu ya. Dan yang terakhir evaluation, siswa diminta untuk mengukur apa-apa yang sudah dipelajari tidak dalam bentuk ulangan gitu ya. Kan kalau selama ini guru tuh kalau belajar tuh nanti di akhirnya tuh ada ulangan gitu. Tapi nanti di sini seorang guru yang menggunakan pembelajaran inovatif, dia mungkin akan memberikan proyek gitu ya, yang nantinya si anak itu akan melakukan sebuah presentasi, mengeluarkan daya kreasinya, sehingga di sini tercapai tujuan untuk menyeimbangkan cipta, rasa, dan karsanya. Nah, kemudian pembelajaran yang kedua nih, inovasi dalam pembelajaran itu adalah pembelajaran berfokus pada siswa. Tadi seperti yang sudah saya singgung di awal, kalau dulu yang namanya belajar itu berfokus pada guru, kalau sekarang tuh berfokus pada siswa. Nah, di sini mempraktekkan active learning gitu ya, bagaimana siswa senantiasa aktif dan terlibat dalam proses belajar. Kemudian anak ditekankan untuk mencapai pembelajaran dan pemahaman yang bermakna gitu ya, deep learning and understanding gitu. Nah, sehingga mungkin nanti cara-caranya juga guru harus lebih kreatif gitu ya di sini. Kemudian mengembangkan tanggung jawab dan akuntabilitas siswa gitu ya. Misalkan meminta mereka untuk melakukan sebuah pengamatan gitu ya, observasi langsung atau berupa wawancara kepada seorang ahli gitu. Hal itu akan mengembangkan rasa tanggung jawab dan kompetensi mereka gitu ya.
Kemudian memberikan otonomi secara luas pada siswa, diberi kewajiban dan kebebasan untuk mengembangkan pengetahuannya. Maksudnya seperti apa? Misalkan ini ada subjek-subjek gitu ya. Nah, siswa tuh dia bisa mengelaborasi satu pembelajaran yang bagi dia tuh menarik gitu. Jadi nggak harus semuanya dipelajari, tapi dia bisa ambil satu yang dia sangat minati. Kemudian adanya ketergantungan antara siswa dengan guru gitu. Kenapa ada terjadi ketergantungan? Karena dia melihat guru tuh tidak menjadi satu-satunya sumber belajar, tetapi guru bertindak sebagai fasilitator, di mana fasilitator ini bukan satu-satunya sumber informasi, tapi membantu gitu ya, memberikan bantuan sehingga si siswa ini ngerasa bahwa butuh tempat diskusi mungkin begitu ya. Kemudian yang berikutnya saling menghormati dan menjaga hubungan yang baik, kemudian menggunakan pendekatan reflektif gitu sehingga terjadi proses feedback gitu ya antara dalam proses belajar. Nah, di sini pembelajaran berikutnya, pembelajaran aktif ini ya, yang berfokus pada siswa itu mensyaratkan terjadinya proses reflektif, kemudian tidak menyeragamkan ya siswa, karena kita tahu bahwa semua siswa itu sangat unik gitu ya, dan mereka memiliki gaya belajar yang berbeda, kemampuan yang berbeda, dorongan yang tidak sama juga gitu ya, kecerdasan majemuknya juga mungkin beda-beda gitu. Nah, kita berusaha untuk mengakomodasi semua itu gitu ya, sehingga apa yang kita capai itu adalah suasana belajar yang unik dan bisa mengakomodasi semua kebutuhan peserta didik kita. Nah, yang berikutnya, dalam pembelajaran berfokus kepada siswa ini, nah, kan kalau ceramah berarti itu hanya cocok untuk anak yang gaya belajarnya audio kan. Nah, seorang guru yang menerapkan pembelajaran aktif, beliau di sini melibatkan semua panca indera gitu, sehingga yang audio terakomodir, visual terakomodir, kinestetik juga terakomodir. Nah, kemudian dalam pembelajaran yang berfokus pada siswa juga, si siswa ini memiliki kendali penuh pada apa yang akan dia pelajari gitu, proses belajarnya, dari speed-nya gitu ya, dia bisa mengatur kecepatan belajarnya gitu, tanpa kemudian dianggap sebagai orang yang ambisius gitu ya, tanpa dianggap sebagai orang yang lambat mungkin gitu ya, karena speed belajar setiap anak itu berbeda. Nah, kemudian yang berikutnya, pembelajaran yang berfokus pada siswa juga memberdayakan siswa, bukan hanya show off tentang satu atau dua orang yang mendengarkan cerita gitu ya dari pihak yang lain. Nah, kemudian pembelajaran berfokus pada siswa ini mensyaratkan terjadinya hubungan timbal balik antara guru dengan siswa, terjadi kerjasama dan kolaborasi antara satu siswa dengan siswa yang lain, siswa dengan guru gitu, dan juga tenaga pengajar yang lainnya dalam sebuah proses belajar. Nah, yang terakhir, pembelajaran aktif ya. Dalam pembelajaran aktif ini, pendekatan yang digunakannya adalah bagaimana mencapai hasil belajar gitu ya, seperti sesuai dengan standar yang diharapkan, di mana si standar ini juga bukan standar hanya anak learning to know gitu, bukan kepada learning to know, tapi pembelajaran aktif ini berfokusnya kepada bagaimana anak learning doing dan learning being gitu ya. Nah, di sini ada berbagai strategi, misalkan guru memantik gitu ya, memantik dengan pertanyaan gitu ya, kemudian menerapkan konstruktivisme sosial untuk membentuk kelompok belajar yang heterogen, kemudian terjadinya scaffolding gitu ya, tantangan yang melebihi kapasitas siswa sehingga siswa tuh berkembang secara bertahap gitu, dan yang berikutnya ada asesmen formatif yang berkelanjutan. Nah, selain itu belakangan ini juga apalagi semenjak pandemi gitu ya, semenjak pandemi ada lagi nih pembelajaran hybrid learning gitu ya, kemudian
blended learning, istilah pendekatannya gitu. Nah, kalau di sini ada pembelajaran kuantum dan revolusi belajar serta flip learning. Nah, untuk yang pembelajaran kuantum di sini ada ciri khasnya. Pembelajaran kuantum itu segalanya berbicara, kemudian segalanya bertujuan, kemudian adanya pengalaman sebelum pemberian nama gitu. Jadi anak hands-on learning dalam sebuah kegiatan pembelajaran. Jadi dia bukan dikasih tahu teorinya, tetapi dia mengalami langsung kegiatan belajar itu. Kemudian adanya penghargaan terhadap setiap usaha yang dilakukan, sekecil apapun gitu ya. Dan yang terakhir, jika layak dipelajari, maka layak pula dirayakan gitu. Jadi ada apresiasi gitu ya. Nah, kemudian yang terakhir nanti untuk seperti apakah itu flip learning akan dijelaskan lagi, dilanjutkan oleh Kang Aldi ya. Mangga silahkan Kang Aldi. Baik, terima kasih banyak kepada Ibu Dia Wulandari yang sudah menjelaskan mengenai inovasi dalam pembelajaran ya. Tadi teman-teman juga dapat menyimak ada pembelajaran inovatif, berfokus pada siswa, dan yang terakhir pembelajaran aktif yang isinya ada pembelajaran kuantum dan revolusi belajar. Dan yang terakhir mungkin nanti ada beberapa contoh ya teman-teman ya dari flip learning yang sudah kami lakukan gitu sebagai tenaga pendidik gitu ya. Nah, ini yang pertama. Live learning yang pertama itu dilaksanakan oleh Ibu Dia sendiri ya. Ibu Dia itu di sini sebagai guru konselor di Sahabat Anak Indonesia. Di mana di sini pun ini berfokus pada anak ya. Anak di sini yang biasanya kan kita seorang guru tuh harus ini ya, harus memberikan contohnya tuh kayak ceramah atau lain-lainnya. Nah, di sini tuh lebih memang memberikan ceramah, tapi tidak 100% kita memberikannya, tapi kebalikannya. Disinilah anak bagaimana dia memberikan pengalamannya dalam mengerjakan tugas-tugasnya, dalam mengerjakan pekerjaannya. Nah, di sini pun contohnya mereka mengerjakan My Daily Learning Project gitu. Mereka apa sih mereka sudah lakukan di rumah gitu. Mereka mencentang nih apapun yang sudah mereka lakukan gitu kan ya. Waktunya kapan dan apa yang mereka lakukan. Di sini mereka dicoba untuk bagaimana mereka menerangkan apa saja yang memang sudah mereka lakukan dan apakah itu sudah mereka laksanakan atau belum. Jadi di sini pun anak-anak belajar bagaimana mereka mengingat sendiri tugas-tugasnya, belajar bertanggung jawab, belajar disiplin, dan belajar bagaimana menyampaikan suatu hal kepada teman-teman lain dan berserta dengan kepada gurunya gitu. Oke, boleh di next Ibu Dia. Nah, barusan itu di kelas bimbingan konselingnya ya. Nah, berikutnya ada Kakak Amelia Solihah atau Teteh Amel ya. Di sini Kak Amel itu di Sahabat Anak Indonesia sebagai tutor di jenjang TK ya, anak usia dini. Nah, di sini juga sama nih, Kakak Amel juga di sini ada kegiatan yang sering dilaksanakannya setiap pekan selain dari kelas rutinnya yaitu kelas live Zoom. Nah, di sini pun di awal memang Kakak Amel memberikan ceramahnya ya, memberikan seperti apa nih pembuatan dari hal-hal yang akan dilaksanakannya. Contohnya membuat membuat inovasi seperti membuat hal-hal baru, kreativitas dari barang bekas. Nah, di situ pun Kak Amel menjelaskan bahan-bahannya dulu, bagaimana cara membuatnya, alat yang harus dipersiapkan. Namun di situ nanti anaknya yang mencoba bereksperimen gitu loh. Apakah itu berhasil atau tidak gitu kan ya. Nah, nanti tinggal bagaimana mereka belajar nih, kenapa sih ini nggak berhasil? Kenapa ini bisa menjadi gagal? Oh, kalau berhasil seperti apa gitu. Tapi di situ pun Kakak Amel sebagai tutor juga tidak meninggalkan tanggung jawabnya. Di situ pun Kakak Amel selalu memberikan penjelasan kenapa ini gagal, kenapa ini berhasil gitu. Nah, di sini teman-teman juga dapat melihat ada trial class-nya, ada jadwal-jadwalnya di bulan Maret. Kebetulan ini di bulan Maret ya, di setiap hari Rabu biasanya Kak Amel melaksanakan kelas live Zoom. Nah, di sini pun kan biasanya kita melakukan kelas tuh pasti di dalam kelas, hanya anak-anak itu saja yang mengetahui kelas tersebut. Tapi alhamdulillahnya di Sahabat Anak Indonesia itu diawali dengan Kakak Amel selalu memberikan kelas YouTube yang dapat ditonton oleh semua orang. Maka dari situ, ini kebalikan dari kelas tertutup yang sering dilakukan di sekolah biasa. Nah, di sini kita memberikan inovasi, kebalikannya, ini kelas dapat ditonton oleh semua orang. Gitu. Oke, boleh di next ke slide selanjutnya. Oke, nah di slide ini adalah kelas saya sendiri, di mana di Sahabat Anak Indonesia saya sebagai tutor di jenjang SD kelas 4, 5, 6 dan SMP ya. Nah di sini tuh di mana anak-anak tadi
mencoba pembelajaran yang lebih inovatif gitu kan, lebih berfokus pada siswa juga, tapi tidak melupakan dari flipped learning-nya juga. Apa sih kebalikannya? Kebalikannya di sini anak-anak lah yang mencoba menjelaskan apa yang mereka pelajari terhadap teman-temannya dan terhadap saya sebagai tutornya. Nah, di sini tugas saya sebagai tutor adalah menjelaskan apa saja yang mereka pelajari, apa saja yang memang mereka sudah terangkan. Jadi ditanyakan kembali nih, apakah memang mereka tuh benar-benar memahami atau tidaknya ya mengenai pembelajaran yang sudah mereka lakukan. Nah, di sini pun dapat dilihat materi-materi yang mereka sampaikan, contohnya seperti pengasapan makanan dan proses pembuatan teh gitu kan ya yang dilaksanakan oleh peserta didik di Sahabat Anak Indonesia. Nah, ini pun tadi sudah dijelaskan disinggung sama Ibu Diah ya mengenai menonton film. Ini juga alhamdulillah sudah dilaksanakan oleh kami, yaitu menonton video pembelajaran YouTube. Jadi bagaimana mereka mencari nih makna hikmah yang sudah mereka tonton dari sebuah film atau sebuah video gitu. Apa sih makna yang terkandung dalam video tersebut? Agar mereka juga belajar bagaimana menerangkan suatu hal yang mereka lihat gitu loh dalam perspektif mereka sendiri-sendiri. Oke, di next selanjutnya ini ada kelas dari Kakak Irna, yaitu kelas TTQ ya. Nah, kelas TTQ ini beliau mengajarkan anak-anak untuk mencoba dulu nih, gitu kan ya, mencoba dulu dari ayat per ayat, di mana nanti jika ada memang kesalahan, barulah di situ tanggung jawab Kakak Irna untuk meluruskan kekurangan atau mungkin kesalahan sedikit ya dari anak-anaknya. Nah, di sini pun Kakak Irna tidak harus anak tuh harus bisa semua bacaan ini ya Al-Qur'an ya, contohnya seperti surat-suratnya, tapi di sini Kakak Irna lebih menekankan bahwa anak itu harus pintar membaca Al-Qur'an dulu. Jadi tidak harus menghafal semua surat-surat, tapi harus pintar bagaimana hukum-hukumnya, hukum bacaan Al-Qur'annya, dan bagaimana membaca huruf per hurufnya gitu kan. Jadi anak-anak paham dari tajwid-tajwid dan lain-lainnya di sini. Nah, di sini adalah kelas TTQ yang dilaksanakan oleh Kakak Irna ya. Oke, Masya Allah ya Bu Ustazah Irna Mariana. Oke, yang terakhir ini adalah dari Kang Yadi Mulyadi. Beliau juga salah satu ya orang yang terlibat mengajarkan anak-anak disabilitas, terutama anak-anak tunanetra ya Kang Yadi ya. Di sini Kang Yadi mengajarkan nih Mukhtar ya dan Farhan sedang belajar menulis Braille di pesantren disabilitas. Nah, di sini Kang Yadi sebagai gurunya nih menjelaskan bagaimana cara membaca Braille-nya ya. Nah, di sini Masya Allah banget Kang Yadi ya sangat semangat untuk memberikan pengajaran terhadap Mukhtar dan Farhan. Nah, di sini Kang Yadi juga ikut serta dalam perlombaan tahfiz antar santri di pesantren disabilitas ya, generasi Qur'ani Cipanas ya teman-teman. Di sini pun Kang Yadi ikut serta nih gitu kan ya, menampilkan sesungguhnya gitu kan ya. Kang Yadi pun sangat hebat gitu. Di sini pun dia bisa mengikuti perlombaan ini ya. Dan lalu juga ada kegiatan perlombaan bersama ya di pesantren yang Kang Yadi sekarang di sana ya, yaitu di pesantren Generasi Qur'ani Cipanas. Nah, di situ pun Kang Yadi juga berdoa bersama teman-temannya. Nah, di sini juga teman-teman dapat melihat ya bahwa segala sesuatu tuh akan datang kepada kita, entah itu kreativitas, inovasi, dan lain-lain, asalkan kita ingin terus berusaha ya. Nah, di sini tuh adalah tugas kita sebagai guru, bagaimana kita menciptakan suatu inovasi, kreativitas, dan hal-hal yang baru untuk bagaimana peserta didik kita lebih bisa memahami dan bisa lebih nyaman belajar ya. Karena setiap saat pasti pembelajaran harus terus berkembang. Oke, boleh di next selanjutnya kita akan masuk ke kesimpulan. Nah, itu saja mungkin beberapa hal materi yang sudah saya sampaikan mengenai paradigma baru pendidikan dan pembelajaran. Nah, kita masuk ke akhir ini ya, presentasi di kesimpulan. Jadi di sini ada mengenai kesimpulannya, ada berbagai inovasi dalam pembelajaran yang telah dilakukan oleh guru-guru dan pendidik di berbagai belahan dunia dan dapat selalu dilakukan secara kreatif. Dipercaya bahwa pembelajaran inovatif akan membawa perubahan terhadap proses belajar siswa dan pada akhirnya terhadap kualitas hasil belajar siswa. Secara umum, pembelajaran yang inovatif selalu disandingkan dengan pembelajaran tradisional, pembelajaran berorientasi pada guru, dan materi disanding dengan pembelajaran berorientasi pada siswa, serta pembelajaran aktif disanding dengan pembelajaran pasif.
Oke, di next lagi untuk kesimpulannya. Nah, masing-masing pembelajaran inovatif maupun pembelajaran tradisional, pembelajaran berorientasi pada siswa atau pembelajaran berorientasi pada guru atau materi, dan pembelajaran aktif maupun pasif memiliki karakteristik dan keunikan yang dapat menjadi landasan penerapannya dalam praktek pembelajaran. Di samping itu juga masih ada beragam inovasi pembelajaran yang terus berkembang seiring dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan kemajuan teknologi informasi dan komunikasi. Antara lain pembelajaran kuantum, revolusi belajar, dan flipped learning. Nah, jadi teman-teman dapat disimpulkan bahwa segala sesuatu itu tidak dapat kita lupakan secara sekaligus ya, contohnya pembelajaran ceramah dan lain-lain. Mungkin pembelajaran ceramah dan pembelajaran yang lain pun yang sudah kita lalui itu bisa kita kolaborasikan dengan pembelajaran yang sudah kita kembangkan. Karena siapa tahu itu bisa menjadikan jalan kita untuk menemukan lagi hal-hal baru dalam dunia pendidikan. Apalagi kita sebagai tenaga pendidik harus menemukan dan mengkolaborasikan hal apapun yang sudah kita alami dan kita temukan. Itu saja mungkin dari kelompok kami. Saya ucapkan terima kasih banyak kepada teman-teman semua yang sudah menyimak presentasi kami dari kelompok 1 mengenai paradigma dan pembelajaran baru ya. Oke, itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya Aldiris Gumilar, mewakili dari kelompok 1, undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.